Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hastuti Handayani dari SMA Negeri 1 Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Saya peserta BIMTEK Kalab UPI gelombang 38. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tutorial menggunakan Canva untuk proses pembuatan bahan ajar pembelajaran. Nanti kita lihat tutorial dari awal sampai akhir. Nah, baik. Nah, untuk pertama kita masuk ke dalam Google, ya. Jadi setelah masuk ke dalam Google, kita ketik Canva. Nah, kita ketik Canva. Nah, kemudian ini ada, kita cari yang gratis saja ya. Ini ada Canva gratis. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian nanti kita masuk ke dalam Canva-nya. Nah, ini adalah beranda dari Canva itu sendiri ya. Nah, di dalam Canva ini kita bisa melihat beberapa template ya. Template-nya itu dari desain dokumen, kemudian papan tulis, presentasi, diagram ya, kemudian poster dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan tugas yang akan kita lakukan. Nah, misalnya kita akan membuat, nah ini kita klik proyek, ya. Nah, kita buat desainnya. Nah, misalnya kita mau membuat apa namanya, materi dari materi tentang poster. Nah, ini karena sudah bercampur dengan tugas-tugas saya gitu ya. Makanya ini banyak sekali yang sudah saya lakukan. Nah, kita cari di sini. Nah, ini yang presentasi. Nah, kemudian, carinya dari sini aja. Ya. Ada lembar kerja, ada konten Instagram, ada video, kemudian ada dokumen, ada poster. Nah, misalnya saya mau membuat tentang poster. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini template-nya sudah ada, sudah tersedia di sini. Ya, nanti kita tinggal pilih. Nah, misalnya kita akan membuat tentang apa? Membuat tentang nah ini saya ingin membuat tentang ini poster untuk promosi
menu makanan misalnya berjualan gitu ya. Ini kan udah ada di sini. Nah, ini contohnya ada di sini. Ini bisa kita rubah ya. Kita rubah dengan cara kita mengganti desain nama sama kuehnya misalnya. Seperti itu. Atau misalnya yang lebih mudah lagi, misalnya kita membuat poster tentang ini misalnya. Nah ini. Nah, eh, nah, oh ini jangan yang ini. Kita cari yang gratis saja. Jangan yang berbayar ya. Saat ini bahasa mercon. Nah, ini juga. Kalau Canva Pro itu biasanya berbayar. Nah, tapi kita cari yang gratis aja. Nah, ini. Ini pokoknya mah banyak. Nah, ini misalnya diganti fotonya menjadi foto kita mau promosi nasi goreng misalnya ya. Nah, ini kita tinggal cari aja. Misalnya di unggahan. Sebelumnya kita cari dulu gambar nasi gorengnya misalnya ya. Gambar nasi goreng. Nasi goreng. Nah, ini banyak gambar nasi goreng misalnya. Nah, mana gambar? Belum muncul gambarnya. Nah, ini. Gambarnya ini. Nah, kemudian kita save ya. Gimana cara nge-save-nya? Save-nya itu dengan cara simpan gambar sebagai. Nah, sini nanti misalnya dikasih nama nasi goreng. Kemudian kita simpan di downloadan. Misalnya ya. Kemudian kita save gambarnya. Nah, nanti kita kembali lagi ke Canva yang tadi kita desain ya. Canva, kita cari Canva. Nah, ini kita simpan di bawah deh. Nah, ini Canva-nya. Nah, ini kita masuknya ke proyek kita. Ini ya. Nah, ini jadi nggak hilang. Ketika kita memang sudah membuka proyek itu, kemudian belum selesai, kemudian kita mencari yang lainnya, itu nggak akan hilang. Itu akan tersimpan di proyek kita. Nah, kemudian kita mau mencari, mengganti si kebabi ini, gambar kebabi ini dengan gambar nasi goreng, misalnya ya. Nah, kita unggahan, kita unggah file ya. Nah, kita cari yang tadi ada di downloadan yang udah kita download tadi, nasi goreng. Open. Nah, ini ada ya. Nah, ini dia sedang mendownload. Nah, ini udah ada ya. Nah, yang ini kita ganti. Jadi ini hapus, hapus gambar. Nah, nanti yang ini kita pindahkan saja ke sini. Nah, kita sesuaikan. Nah ini. Jadilah si nasi goreng. Misalnya harganya mau dirubah. Ya, harganya dirubah. Bisa kita rubah menjadi
25.000 misalnya. 25 tua gak? Nah, ini kita perbesar. 25.000 gitu kan. Nah, kemudian ini kita ganti jadi nasi goreng. Ini kita hapus dulu ya. Tulisan kebabnya diganti menjadi nasi goreng. Nah, oh ininya gede banget sih, bisa kita kecilkan. Ya, ya. Ini kekecilan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian gimana kalau udah jadi misalnya? Kalau kita mau menambahkan halaman, ini tinggal diklik yang ini, maka akan ada halaman berikutnya. Ya, kalau enggak kita bisa hapus. Biarkan dia posisinya ada garis birunya ini, kemudian kita hapus. Nah, ya, ingat kita bisa tambah halaman atau kita bisa hapus gitu kan. Kalau misalnya udah selesai nih, udah selesai nih, udah cukup begini aja. Yang lain-lainnya kan ini bisa template-nya bisa diganti gitu kan. Kemudian yang lain-lainnya juga bisa diganti. Warnanya juga bisa diganti. Misalnya saya warnanya nggak mau warna inilah, nanti ini warnanya bisa diganti. Di sini yang warna. Misalnya warnanya mau warna hijau. Nah, gitu. Ya, ini berubah. Nah, kalau misalnya Canva kita udah jadi, ini Canva dalam bentuk poster ya. Kemudian dibagaimanakan gitu. Nah, si Canva ini bisa kita download ya dengan cara kita uh, klik bagikan. Nah, kemudian geser kursornya ke bawah, ada unduh. Nah, unduh ini ada banyak ya, ada dalam bentuk PNG, ada bentuk JPG, ada bentuk PDF, dan lain sebagainya, video, dan lain sebagainya. Kalau saya ingin mengunduhnya dalam bentuk JPG atau foto, ya. Kita klik JPG-nya. Nah, kemudian kita unduh. Nah, ya sedang mengunduh. Nah, ini ya. Kita tunggu. Nah, kemudian kita lihat. Belum selesai. Belum selesai mengunduh. Oh, nah ini dia. Nah, ini dia. Ini sudah ada. Atau misalnya kita cari di downloadan. Mana nih downloadan? Nah, ya, ini. Tadi filenya apa sih? Nah, saya nama. Nanti filenya bisa kasih nama terlebih dahulu. Nah, ini. Berarti ini udah bisa ini udah dalam bentuk di download ya. Nah, itu salah satu tutorial pembuatan Canva yang saya lakukan ya. Pembuatan Canva dalam bentuk poster. Untuk pembuatan dalam bentuk lainnya, kita tinggal kembali ke beranda saja. Nah, ini banyak mau presentasi ya dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekian tutorial pembuatan Canva dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, top share.